Selamat siang pemirsa, FTV Jember kembali menyapa Anda dalam program Breaking News spesial Pilkada Jember 2020 bersama saya Ayu Ningtyas. Warga Dusun Sadingan, Desa Kasihan Timur, Kecamatan Puger, Rabu pagi cukup antusias salurkan hak suaranya pada Pilkada Jember 2020. Seperti yang terlihat pada TPS 04 ini, meski pemungutan suara kali ini berbeda dari sebelumnya karena wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat, namun tak mengurangi semangat warga. Mereka disiplin menggunakan masker, mencuci tangan sebelum masuk TPS dan tak lupa dibekali sarung tangan plastik. Ya, kiri. Alhamdulillah untuk hari ini partisipasi dari masyarakat cukup antusias dan dianjurkan dan memakai protokol kesehatan. Ini memang harus ketat Pak ya ini penerapannya ya Pak? Ya, memang dari sananya dianjurkan harus memakai protokol kesehatan. Respon masyarakat sendiri gimana dengan penerapan protokol? Ya, alhamdulillah agak nerima dengan keadaan yang tidak sebiasanya. Dengan penerapan ketat protokol kesehatan ini diharapkan gelaran pesta demokrasi tahunan ini bebas dari klaster baru COVID-19. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Kondisi pandemi juga tidak menyurutkan semangat warga dalam menyalurkan hak suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember. Salah satunya seperti yang terlihat di TPS 7 Perumahan Gria Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember ini. Lokasi tempat pemungutan suara yang berada di tengah-tengah padat penduduk tak mengurangi antusiasme warga pemilih. Namun petugas dengan ketat menerapkan protokol kesehatan agar gelaran pilkada ini tidak menimbulkan klaster baru. Ya, alhamdulillah untuk masalah pilkada ini warga sangat antusias sekali. Mungkin hanya ini jika jam ini masih banyak ya yang masih belum datang. Insya Allah kita tunggu sampai jam 1 nanti. Jumlah DPP yang dipegang di TPS ya, TPS 07 itu 296. Seperti diketahui bahwa dalam satu TPS hanya dibatasi maksimal 500 pemilih sesuai daftar pemilih tetap atau DPT. Dan saat menyalurkan suaranya, warga dilarang berkerumun, wajib disesuaikan dengan undangan yang telah dibagikan sebelumnya. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Dan pemirsa, seperti yang kita telah ketahui bahwasanya pada pukul 7 hingga 13.00 tadi, sejumlah 1,8 juta pemilih lebih di Kabupaten Jember telah memilih untuk memutuskan siapakah yang akan menjadi pemimpin untuk menahkodai Kabupaten Jember selama 5 tahun mendatang. Dan pada jam 11 tadi kita juga telah memantau bagaimana para calon bupati menyalurkan hak suaranya di TPS masing-masing. Dan sekarang kita juga akan mengajak Anda untuk kembali memantau dan melihat bagaimana perkembangan maupun hasil penghitungan sementara di TPS tempat masing-masing calon Bupati Jember menyalurkan hak suaranya. Dan mungkin juga sudah tergabung bersama kita, para rekan FTV News Jember yang sudah bertugas di lapangan. Saya coba akan sapa satu-satu. Mungkin di TPS 04 Sumbersari ada Gita Pratiwi. Selamat siang Gita. Selamat siang Gita, bisa dengar suara saya? Iya, Tias. Ya. Gita, mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi TPS 04 Sumbersari pasca pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara saat ini? Ya, untuk proses perhitungan suara oleh petugas PPS ini saat ini sudah selesai dan telah dilakukan penghitungan sedari tadi. Dan untuk jumlah rekapitulasi suara sendiri sudah dicatat oleh petugas. Dan untuk suasana terkini yakni di TPS 04 di mana tempat calon Bupati petahana yakni Dr. Faida menyuarakan hak pilihnya ini masih ramai dipadati oleh warga sekitar yang ingin menyaksikan
jalannya proses perhitungan suara hingga usai nanti. Namun perhitungan suara ini ternyata sudah selesai sejak pukul sekitar setengah 3 tadi atau pukul 2.30 waktu Indonesia Barat tadi. 14.30 waktu Indonesia Barat tadi masuk kami. Oke, baik, jadi untuk proses penghitungan suara sementara di TPS 04 Sumbersari saat ini sudah selesai, dan bagaimana untuk hasilnya? Ya, dari keterangan Ketua PPS yang kami himpun tadi, dari total sekitar 267 jumlah daftar pemilih tetap yang terdaftar di TPS 04 Kecamatan Sumbersari ini, total ada 185 surat suara sah yang masuk. Sementara itu ada 1 surat suara tidak sah yang masuk, sehingga total menjadi 186 surat suara yang terpakai. Dan untuk total 185 surat suara yang sah tadi terdiri dari 89, maksud kami 89 surat suara memilih calon pasangan urut nomor 1, yakni calon Bupati Petahana yakni Faida, serta pasangannya yakni Rian Nur Oktavianto. Kemudian untuk nomor urut 2 yakni Hendi bersama Gus Berjaun, yakni mendapatkan total 82 surat suara sah. Sementara itu untuk pasangan nomor urut 3 yakni Cak Salam dan Tian mendapatkan 14 surat suara sah. Kan suara yang unggul dibandingkan yang lainnya ya? Ya, untuk surat suara yang unggul yakni dari perhitungan PPS, sementara untuk saat ini Dr. Faida unggul 89 surat suara, sementara yang terendah yakni pasangan nomor urut 3 Cak Salam dan Ivan dengan surat suara sah yakni sebanyak 14 suara. Ya, baik Gita, jadi seperti itu hasil penghitungan suara sementara di TPS 04 Sumbersari. Dan yang ingin saya tanyakan kembali, hingga detik ini bagaimanakah penerapan protokolnya? Apakah masih sesuai dengan standar ataukah sudah terjadi ada pelanggaran-pelanggaran protokol hingga saat ini? Baik pemirsa, mungkin sepertinya kita terputus dengan Gita. Ya, Tia. Oke, sudah terhubung kembali Gita. Saya ingin menanyakan bagaimanakah protokol kesehatan hingga penghitungan suara sementara ini. Apakah masih tertib seperti pagi tadi ataukah terjadi pelanggaran-pelanggaran? Ya, untuk proses perhitungan suara di TPS 04 ini tepatnya di mana calon Bupati Petahana Dr. Faida bersama keluarganya memilih ini, sayangnya ada beberapa warga atau masyarakat sekitar yang melihat jalannya perhitungan suara tidak menggunakan masker, dan memang suasana cukup lengang dibanding dari awal untuk proses pemungutan suara, mengingat saat ini banyak masyarakat yang sudah kembali atau selesai melakukan pemungutan suara, hingga hanya ada beberapa warga sekitar di TPS yang tidak menggunakan masker. Namun untuk panitia TPS sendiri tetap menerapkan protokol kesehatan. Mereka tetap mengenakan face shield, masker, dan juga melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah area TPS guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Oke, baik Gita. Jadi di kesimpulannya di TPS 004 Sumbersari ini memang Bupati Faida lebih unggul di posisi pertama. Kemudian protokol kesehatan itu memang sedikit ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Seperti itu ya. Oke. Iya. Kita terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan lanjut ke TPS berikutnya, yakni di TPS 22 Jember Kidul, tempat
Hendy menyalurkan hak suaranya. Mungkin sudah tergabung bersama saya juga Fabian Sultoni. Selamat siang Fabian. Iya, selamat siang. Selamat siang. Fabian, mungkin bisa diceritakan dan dijelaskan bagaimana situasi terkini di TPS pasca pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara sementara saat ini. Untuk situasi terkini, TPS 2 tempat Haji Hendy menyalurkan suaranya sudah selesai penghitungan dan suara terhitung oleh Pak Hendy. Jadi penghitungan suara di TPS 22 Jember Kidul ini sudah selesai Fabian ya. Dan untuk hasilnya seperti apa? Untuk hasilnya untuk paslon nomor 1 ialah 28 suara dan paslon nomor 2 ialah 247 suara dan paslon nomor 3 ialah 12 suara. Seperti itu. Jadi memang lebih unggul paslon nomor urut 2 dibanding paslon-paslon lainnya ya. Iya, betul. Ya. Jadi di tempat Bapak Hendy menyuarakan hak suaranya ini lebih unggul daripada paslon lainnya. Dan untuk protokol kesehatan di sana, protokol COVID-19, apakah masih tertib seperti pagi tadi atau sudah ada beberapa pelanggaran yang terjadi saat ini? Terjadi beberapa pelanggaran dikarenakan banyak antusiasme warga yang melihat hasil dari pemilihan ini di TPS 22. Jadi warga itu berkerumun di TPS untuk melihat hasilnya. Seperti itu. Jadi memang juga terjadi ada beberapa pelanggaran pasca pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara. Ini Iya. tidak ada yang menertibkan kembali atau semua sudah sibuk dengan kegiatannya seperti untuk menghitung dan bagaimana? Apakah dibiarkan seperti itu saja? Sepertinya dibiarkan karena antusiasme warga yang membludak, yang sangat besar. Jadi untuk security mungkin kewalahan di sekitar sini. Seperti itu. Ya. Jadi memang itu sepertinya adalah hal yang tidak bisa dibungkiri ya, Fabian ya, bahwa di acara yang bersifat sosial seperti ini selalu bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang terus dilakukan. Dan untuk antusiasme sendiri di TPS 022, bagaimana antusiasmenya dari total jumlah pemilih, berapakah yang menyalurkan suaranya dan berapa yang tidak dan berapa yang golput? Dari jumlah 350 suara yang di awalnya 350 suara, suara sahnya ialah 280, suara tidak sah itu 4 suara, dan golput itu 59 suara. Seperti itu. Jadi cukup lumayan banyak untuk suara yang golput ya, dan tidak Iya, sah. iya, dan Ada sekitar dari 90-an. 350, iya seperti itu. Baik, terima kasih untuk laporannya Fabian dari TPS 022. Selamat bertugas kembali. Dan kita Iya. langsung saja ke TPS 04 Gebang, tempat menyalurkan hak suaranya bersama Ageng Widya. Selamat siang Ageng. Ya, selamat siang Ageng, mungkin bisa diceritakan dan dijelaskan situasi terkini seperti apa kondisi pada saat penghitungan suara terjadi. Ageng mungkin bisa di-unmute dulu suaranya, saya masih belum bisa dengar di sini. Ageng, selamat siang, bisa dengar suara saya? Mungkin bisa dibuka dulu suaranya, Ageng. Iya, Tias? Ya, Ageng. Bisa diceritakan situasinya seperti apa pasca
pemilihan suara atau pada saat penghitungan suara sementara di TPS 04 Kelurahan Gebang. Iya, Tias dan juga pemirsa di rumah dapat saya informasikan dari TPS 4 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember, di mana TPS 4 ini menjadi tempat pemungutan suara bagi calon Bupati nomor urut 3 Haji Abdul Salam beserta keluarganya. Dan baru saja di TPS 4 baru selesai melakukan penghitungan suara. Dari 383 DPT terdapat suara sah 258, sehingga yang tidak terpakai ataupun golput sebanyak 124 suara. Dan dari 249 suara yang masuk, pasangan nomor 1 Faida Fian lebih unggul, yakni memperoleh 114 suara. Sedangkan di posisi kedua, pasangan nomor urut 3, Alam dan juga Ivan Adatna Wijaya, memperoleh 70 suara. Kemudian di posisi terakhir, pasangan nomor urut 2, Haji Hendi Siswanto dan juga Muhammad Balya Firjaun, mendapatkan 65 suara di TPS 4 ini, Tias. Oke, baik. Jadi Ageng di tempat Salam menyuarakan hak suaranya, lebih unggul nomor pertama adalah Faida Fian, nomor 2 adalah Salam, dan nomor 3 adalah Hendi. Betul. Oke. Jadi bagaimana untuk penerapan protokol kesehatannya hingga saat ini? Apakah masih kondusif seperti pagi tadi, ataukah sudah terjadi juga beberapa pelanggaran-pelanggaran? Untuk penerapan protokol kesehatan di TPS 4 ini, untuk pagi tadi masih berjalan tertib, dan untuk siang ini pada saat melakukan penghitungan suara, ada beberapa pelanggaran seperti masyarakat yang berkerumun sehingga tidak menjaga jarak. Namun sebagian dari mereka telah menggunakan masker untuk melindungi diri. Seperti itu, Tias. Ya, memang juga sama seperti TPS-TPS sebelumnya, bahwa pada saat penghitungan suara rata-rata semuanya terjadi pelanggaran protokol kesehatan, begitu ya, Ageng ya? Iya, Tias. Ya. Dan untuk keamanan, apakah masih terjaga hingga proses penghitungan suara? Baru saja di TPS 4 ini telah kedatangan tim Satgas COVID-19 untuk melihat penerapan protokol kesehatan di TPS 4, dan setelah itu terdapat tim Bawaslu dan juga kepolisian yang menyaksikan proses pemungutan suara di TPS 4, ya. Jadi keamanan yang datang adalah dari tim Satgas untuk mengamankan protokol kesehatan itu sendiri, Ageng ya. Dan bagaimana untuk keamanan penghitungan suara? Kapankah itu akan dikirimkan ke Bawaslu? Iya, untuk saat ini beberapa dari panitia penyelenggara masih melakukan cross check mengenai kertas surat suara, sehingga masih membutuhkan beberapa waktu untuk pengumpulan berkas ke KPU pusat, seperti itu. Oh iya. Jadi masih belum ditentukan ya jam berapa akan dikirim ke KPU untuk penghitungan total se-Kabupaten Jember. Oke, baik, terima kasih Ageng untuk laporannya pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Iya, terima kasih. Dan pemirsa, seperti itulah hasil penghitungan di TPS-TPS tempat para calon bupati tadi melakukan pencoblosan. Bisa kita lihat, saksikan bersama bahwa di TPS 04 Sumbersari, Faida lebih unggul daripada paslon-paslon lainnya, dan di TPS 22 tempat Hendi menyuarakan hak suaranya juga lebih unggul daripada paslon-paslon lainnya, sedangkan di TPS 04 Kelurahan Gebang, Faida lebih unggul daripada paslon lainnya, sedangkan Salam berada di posisi 2 di tempat Salam melakukan pemungutan suara di tempat TPS-nya. Dan juga penerapan protokol kesehatan, pemirsa, terjadi beberapa pelanggaran di 3 TPS yang kita pantau bersama tadi, dan mungkin ini memang adalah hal yang sulit kita pungkiri, sulit karena
memang ada banyak sekali warga-warga yang antusias ingin tahu bagaimana proses penghitungan suara dan siapakah yang akan menjadi pemenang untuk menahkodai Kabupaten Jember pada 5 tahun mendatang. Tapi tetap pemirsa, kita harus mematuhi dimanapun kita berada protokol kesehatan. Kita harus tetap menjaga. Dan itu tadi pemirsa bagaimana, dan selanjutnya kita akan melihat bersama-sama juga bagaimana keseruan para calon bupati pada saat pagi tadi melakukan penyaluran hak suara di TPS-nya masing-masing. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Calon Bupati Petahana Faida MMR Rabu pagi salurkan hak suaranya di TPS 04 Kelurahan Sumbersari, Jember. Kedatangan calon bupati perempuan ini bersama suami dan anak-anaknya. Mereka datang dengan standar protokol pencegahan COVID-19. Yang sama dengan tanggal 9 Desember itu hari anti korupsi. Spirit ini semangat yang sama buat saya. Pilkada tanpa money politik adalah salah satu komitmen calon kepala daerah untuk memimpin tanpa pungli dan tanpa korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa Faida merupakan calon bupati petahana yang berangkat melalui jalur perseorangan atau independen. Dengan menggandeng pengusaha muda Dwi Arya Nugraha Oktavianto atau Vian, Faida yakin bisa kembali meraih amanah dari rakyat Jember. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Haji Hendi Siswanto, calon Bupati Jember nomor urut 2 Rabu pagi menyalurkan hak suaranya. Sosok pengusaha sukses ini datang ke TPS 22 Kampung Ledok, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates bersama istri Kasih Fajarini. Kampung Ledok Jember Kidul ini merupakan kampung kelahiran Haji Hendi Siswanto sendiri. Jelas yang saya berdua terima kasih, alhamdulillah kami kebetulan TPS ini dekat rumah saya. Dan kesannya hari ini adalah hari yang bersejarah buat saya dan tidak beda dengan pilkada-pilkada yang lalu karena kami tidak mencalonkan. Yang jelas sekarang ini sedikit terharu ternyata hari ini ternyata terjadi juga, dan saya yakin bismillah insyaallah Jember akan mendapatkan yang terbaik. Sebagaimana diketahui bahwa Haji Hendi Siswanto maju sebagai calon Bupati Jember berpasangan dengan Kiai Haji Muhammad Balia Firjaun Barlaman. Dengan didukung koalisi gabungan Partai Nasdem, Gerindra, P3, PKS, dan Demokrat. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Calon Bupati nomor urut 3 Haji Abdussalam Rabu pagi menyalurkan hak suaranya di TPS 04 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember. Sebelum menuju tempat pemungutan suara, Cak Salam terlebih dahulu melakukan ritual sungkem di kaki ibu. Sosok pengusaha muda Jember ini yakin jika restu orang tua menjadi bekal terbaiknya untuk kesuksesan anaknya. Masa pandemi ini merupakan ujian dan tantangan sekaligus banyak hikmah yang terpendam di sini. Bagaimana di sini menunjukkan bahwasannya paslon itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja sama tim. Bahkan di sini akan menekan ego paslon bahwasannya ini karena saya, ini karena kemampuan saya, dan itu akan benar-benar meruntuhkan kesombongan itu. Bagaimana paslon dan seluruh lapisan masyarakat harus bergotong royong bahu membahu di dalam mengambil hati masyarakat. Seperti diketahui bahwa Haji Abdussalam merupakan calon Bupati nomor 3 yang berpasangan dengan Ivan Aryatna Wijaya. Didukung koalisi gabungan PDIP, PKB, Golkar, Perindo, dan Berkarya, paslon ini yakin menang dalam kontestasi ini. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. News spesial Pilkada Jember 2020 kali ini, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada, dan jangan lupa untuk saksikan juga jam 7 nanti untuk menyaksikan langsung penghitungan real count melalui aplikasi Sirekap di Bawaslu nanti, hanya di
di KPU Jember malam nanti jam 7 hanya di FTV News Jember. Bersama saya kembali Ayu Ningtyas dan sampai jumpa.